الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan nikmat Islam, curahan taufik dan hidayahnya, bimbingan dan inayahnya, serta kesehatan jiwa dan raga, sehingga kita mampu menyempurnakan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah, dan insyaAllah kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurahkan kepada pemimpin sejati di dunia dan akhirat, kekasih setiap jiwa yang rindu akan syafaatnya, Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini dengan wajah yang penuh kebahagiaan, kita menyongsong hari kemenangan setelah 1 bulan lamanya kita ditempa dengan latihan yang begitu padat yang melelahkan, menahan lapar dan dahaga di siang hari, bergadang di malam hari dengan penuh keimanan dan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini rasa gembira menyelimuti hati setiap segenap kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bagi orang-orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan di dunia ketika berbuka puasa, termasuk datang Idul Fitri, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah puasa dan juga keutamaan daripada bulan Ramadan Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Jika kita mentadabburi, memperhatikan dan mengkaji dengan seksama, setidaknya ada 3 tujuan
yang ingin Allah ajarkan kepada kita daripada rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik puasa, qiyamnya maupun yang lain sebagainya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Di ayat ke-185 Allah berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah engkau mencukupi bilangan dan hendaklah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu dan supaya engkau bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita didorong untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tertinggi kepada hamba, yaitu nikmat berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat hidayah itu sangat kita rasakan di bulan Ramadan dalam berbagai kemudahan yang kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengeluh beratnya menahan lapar dan dahaga di siang hari, walaupun kadang kita merasa lelah. Lalu di malam hari kita melaksanakan salat tarawih, baik 11 maupun 21 rakaat, tidak ada rasa mengeluh di dalam hati kita. Bahkan mengerjakan dengan penuh semangat dan gembira. Tidak hanya sampai di situ, kita masih melanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dan kadang-kadang malah kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Bukankah itu semua bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Di bulan suci Ramadan biasanya kita akan sangat sulit beribadah seperti itu banyaknya. Namun di bulan Ramadan Allah berikan kita kemudahan, ibadah yang begitu padat, begitu banyak, kita kerjakan dengan mudah, dengan senang dan gembira. Terlebih-lebih pada hari 10 akhir bulan Ramadan kita beriktikaf, kita melakukan qiyamul lail, kita tingkatkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Semuanya itu kita kerjakan, tidak lain dan bukan adalah semua karena bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah adalah nikmat tertinggi Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Berbeda dengan nikmat yang lain. Misalnya nikmat harta, nikmat jabatan. Nikmat tersebut Allah berikan kepada semua hamba Allah, baik hamba yang saleh maupun hamba yang durhaka, baik orang yang beriman maupun orang yang bermaksiat. Nikmat tersebut, harta, jabatan, Allah berikan kepada siapapun. Namun nikmat hidayah, petunjuk itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Semoga kita termasuk hamba yang Allah cintai, maka kita patut bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua yang Allah ajarkan kepada kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang senantiasa mendapatkan, memperoleh petunjuk dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang akan diperoleh ketika kita dekat dengan sumber kebenaran tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-108 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah aku dekat, dan aku akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku. Oleh karena itu, hendaklah hamba-hambaku itu menjawab semua, melaksanakan semua perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebenaran. Allah mempersilahkan kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah akan mengabulkan permintaan kita, sehingga itu akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan bentuk pengakuan tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta, karena seseorang tidak mungkin berdoa atau meminta kepada sesuatu yang dia sendiri meragukan akan dikabulkan doanya itu. Doa dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang. Seorang ahli bedah yang bernama D.L. Carrel, salah seorang ahli bedah Perancis yang hidup di tahun
1873 sampai 1941 Masehi. Dan dia pernah meraih Nobel dalam bidang kedokteran, menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul Pray, yaitu berdoa. Dia menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam mengobati pasien. Dia mengatakan bahawa di antara pasien banyak yang memperoleh kesembuhan dengan jalan berdoa. Menurutnya doa adalah suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia. Karena pada saat berdoa, jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, mengandung kesedihan, mengandung kegagalan, walaupun juga ada kegembiraan, prestasi dan keberhasilan. Banyak kepedihan yang dapat dicegah melalui usaha dan sungguh-sungguh serta ketabahan dalam menanggulanginya. Akan tetapi ada juga hal-hal yang tidak mampu ditanggulangi, dihadapi oleh manusia, dihindari, seperti misalnya kematian. Nah, disinilah akan semakin terasa manfaat daripada berdoa. Dengan berdoa akan memberikan rasa optimis dan dampak positif bagi seorang hamba, walaupun terkadang doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman menyadari bahawa segala sesuatu yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, jika ia bersikap dengan tepat, pasti Allah akan membuka baginya jalan-jalan yang lain, meskipun jalan tersebut pada awalnya terlihat mustahil. Jalan yang kelihatan mustahil inilah yang akan diperoleh melalui ketabahan dan doa. Oleh karena itu Allah sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, sehingga dengan doa-doa kita akan menambah, memperoleh kebenaran daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan dan ibadah puasa adalah mencetak kita menjadi hamba yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan dengan segala keutamaan dan keberkahannya dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak hamba-hamba yang bertakwa. Secara bahasa takwa berarti menjaga, memelihara ataupun melindungi. Maksudnya memelihara nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita, dalam hati kita. Memelihara aturan-aturan Allah, memelihara tatanan sosial dan tidak merusaknya. Juga melindungi, maksudnya melindungi diri kita dari hal-hal yang akan mencelakakan kita, dari hal yang akan mendatangkan keburukan kepada kita, dan puncaknya adalah melindungi diri kita daripada neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjadi hamba yang bertakwa tentunya tidaklah mudah dan gampang, namun perlu perjuangan, kesungguhan lahir dan batin, keistiqamahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang mampu meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang memperoleh kesuksesan hakiki dan kemenangan sejati. Mereka senantiasa akan dijaga oleh Allah dan dilindungi sebagaimana mereka menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia saja, hamba-hamba bertakwa dijamin oleh Allah akan memperoleh kehidupan yang serba berkecukupan serta akan mendapatkan solusi dari segala problematik kehidupannya. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya dan akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Adapun di akhirat, hamba-hamba yang bertakwa dijamin oleh Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan dalam surga-surga yang penuh dengan mata air-mata yang indah. Di surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Dan nanti di hari kiamat
orang-orang bertakwa akan digiring ke dalam surga secara berkelompok. Dan banyak lagi ayat yang bercerita tentang takwa dan keutamaannya. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah nilai-nilai yang telah kita peroleh di bulan Ramadan kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Baik ibadah-ibadah individu kita seperti salat, puasa, tilawah, selawat, maupun ibadah-ibadah sosial kita seperti bersedekah, silaturahmi dan lain-lainnya. Janganlah kita menjadi hamba Ramadaniyun, tetapi menjadilah hamba Rabbaniyun. Janganlah, dalam ungkapan disebutkan, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Janganlah engkau menjadi hamba-hamba Ramadan, artinya hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan, tetapi jadilah Rabbaniyan, hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah setiap waktu dan setiap saat sampai akhir ayatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh. Marilah kita bersungguh-sungguh mencoba mempertahankan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan marilah kita memkomitmen dalam diri kita tetap menjadikan amalan kita di bulan-bulan setelah Ramadan seperti amalan-amalan kita di bulan Ramadan yang sudah kita tanam, yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari inilah hari kemenangan bagi kita semua. Marilah kita mengisi hari kemenangan dengan saling berkunjung, saling memaafkan, saling membagi hadiah dan kasih sayang. Mari kita berkunjung kepada kedua orang tua kita, meminta ampun, minta terima kasih kepada kedua orang tua kita atas kebaikan yang telah beliau berikan kepada kita dari kecil sampai kita dewasa. Tidak akan mampu kita membalas apa yang orang tua berikan kepada kita. Maka datanglah kepada orang tua kita berterima kasih, meminta doa dan ridhonya. Karena Rasul bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak pada murka kedua orang tua kita. Mari kita saling maafkan dengan saudara-saudara kita, kakak-kakak dan adik-adik kita. Dan mari kita juga saling memaafkan dengan pasangan hidup kita, suami dan istri kita, sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari-hari kita ke depan selalu Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan solusi dalam semua kehidupan kita dan menjadikan kita semua ini sebagai hamba Allah yang sebagaimana kita di dunia ini bersatu bersama-sama menjalani kehidupan kita di dunia, juga Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat,
yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, Maha menjawab doa-doa. Wahai Zat yang memenuhi semua hajat-hajat kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma laka sumna ihdina waqtub lana al-khaira kullah warzuqna wa'abid anna syurura anfusina wa syurura ibadika. Ya Allah, kami telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berikanlah kami petunjuk ya Allah, dan catatkanlah kebaikan untuk kami, dan jauhkanlah kami dari segala keburukan-keburukan. Allahumma taqabbal minas sha'imina wal qa'imin wa raki'in fi syahrika syahrir rahmah. Wa'adahu Allah 'alal mu'minin wal mu'minat al-khaira wal barakah wal ghufran. Ya Allah, terimalah ibadah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang berpuasa, yang salat malam dan yang merukuk ya Allah, dan berikanlah kepada mereka kebaikan, dan kepada kami juga kebaikan, keberkahan dan pengampunan. Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanika wal idq min niranika. Ya Allah, tutuplah bulan Ramadan bagi kami dengan ridha-Mu dan kebebasan daripada neraka-Mu ya Allah. Allahumma a'id alaina Ramadan a'wanan adidah wa azminah madidah. Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adidah nahnu wal muslimin fi amanin wa imanin wa salamatin wa afiyah. Ya Allah, pertemukanlah kami dan saudara-saudara kami dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan kami penuh dengan keimanan, sehat walafiat. Allahumma aslih lana dinana wa asmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami, karena ialah sebagai benteng urusan kami. Perbaikilah untuk kami urusan dunia kami, karena kami hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikan untuk kami akhirat kami, karena kami akan kembali kepada akhirat. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan, dan jadikanlah kematian kami berhentinya kami daripada kejahatan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mendidik kami semenjak kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan hidup kami dan keturunan kami yang takwa, penenang hati kami, dan jadikan kami iman bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami ya Allah daripada siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah jemaah sekalian khutbah singkat Idul Fitri, semoga nafkah bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.